Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Aisyah Taufiqiyah dengan nomor induk mahasiswa 12030303104 dari jurusan Hukum Tata Negara semester 3 kelas C. Untuk memenuhi nilai mata kuliah Hukum Tata Negara, maka dengan ini saya membuat video pemaparan materi. Baik, kita masuk ke pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini membahas mengenai ekspektasi perkuliahan, di mana pada saat ini kita masih menjalankan perkuliahan melalui online, belum melakukan perkuliahan secara tatap muka. Untuk itu kita lanjut ke pertemuan kedua mengenai pengertian ruang lingkup dan konsep. Konsep merupakan suatu kajian fokus kepada satu hal. Jika sedang membicarakan mengenai hukum tata negara, berarti hanya terfokuskan kepada hukum tata negara itu sendiri. Di dalamnya terdapat hakikat ilmu. Berulang pada sejarah, di mana pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi, Yunani merupakan suatu negara atau wilayah yang memang banyak mengorbitkan tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir kritis, di mana Yunani ini juga sangat kental dengan metodologi atau yang sering kita sebut sebagai mitos. Tokoh-tokoh filsuf yang lahir di masa Yunani ini diantaranya adalah yang pertama ada Thales pada tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Yang kedua ada Anaximandros pada tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi. Yang ketiga ada Anaximenes pada tahun 538 sampai 480 sebelum Masehi. Yang keempat ada Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Yang kelima ada Xenophanes pada tahun 570 sampai 480 sebelum Masehi. Yang keenam ada Heraklistos pada tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi. Yang ketujuh ada Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Yang kedelapan ada Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Yang kedelapan ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dan yang terakhir yang ke-10 ada Plotinus pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Mengenai ini juga menyangkut mengenai pengetahuan, merupakan apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar, tentunya menggunakan panca indera. Ilmu juga merupakan pengetahuan yang bersifat sistematis atau kajian filsafat ilmu, di mana sebuah pengetahuan dapat naik derajatnya menjadi ilmu dengan 3 faktor pendukung, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ilmu di sini lebih tinggi derajatnya daripada pengetahuan. Berikutnya, konsep juga membahas mengenai hukum tata negara itu sendiri, di mana menurut istilah dalam bahasa Inggris, hukum tata negara ini disebut sebagai constitutional law. Dalam bahasa Prancis disebut droit constitutionnel. Dalam bahasa Belanda disebut Strafrecht. Lalu yang kedua, pengertian dari hukum tata negara itu sendiri adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Lalu pengertian menurut para ahli diambil dari pendapat Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Lalu beralih dari pengertian kepada asumsi. Asumsi ini terdiri dari perangkat aturan, lalu negara, lalu ada hak asasi, lalu ada pendapat dari Kusumadi, yaitu menyatakan bahwa
Asumsi dari hukum tata negara adalah bentuk negara, bentuk pemerintahan. Lalu beralih dari asumsi ke ruang lingkup yang terdiri dari organisasi negara, pembagian kekuasaan dan hubungannya. Lalu yang terakhir ada struktur pejabat negara. Lalu dari itu beralih ke hubungan dengan ilmu lainnya. Hubungan hukum tata negara memiliki muatan aspirasi politik dan cita hukum yang tumbuh dalam masyarakat, kemudian dikemas dan dibentuk hukum sehingga menjadi hukum tata negara. Hubungannya dengan ilmu negara adalah ilmu negara merupakan pengantar bagi hukum tata negara dan Han. Ilmu negara, ilmu teoritis atau ilmiah yang akan dipraktekkan dalam hukum tata negara. Hubungannya dengan ilmu politik adalah hukum tata negara ini mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik menguasai dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Lalu hubungannya dengan ilmu ekonomi adalah hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit, hukum administrasi negara adalah setelah dikurangi oleh hukum tata negara. Lalu mengenai sumber hukum tata negara, ada hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Lalu ada peraturan perundang-undangan tertulis, wujudnya adalah UU, PP, perjanjian, dan lain-lain. Lalu ada nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis atau hukum adat. Lalu ada jurisprudensi peradilan. Lalu ada constitutional convention atau kebiasaan ketatanegaraan. Yang terakhir ada doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinion doctorum. Kita beralih ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 3. Masuk ke pertemuan ketiga ini membahas mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas-asas dapat disebut juga dengan karakter atau prinsip, atau juga dapat disebut dengan ciri khas. Asas-asas hanya berkaitan dengan inhoud atau material, bentuk-bentuk negara hukum. Yang pertama ada formal, yaitu disebut juga sebagai individualisme, atau sebuah negara itu membebaskan atau memberikan kemerdekaan kepada masyarakatnya untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada negara. Negara atau yang disebut sebagai penjaga malam, yang berfungsi sebagai penjaga malam saja. Jadi dia ada atau hadir ketika satu keadaan itu membutuhkan kehadiran sebuah negara tersebut. Pada posisi ini negara tidak bersifat membebaskan atau tidak juga bersifat monopoli. Yang ketiga ada monopoli. Kebalikan dari individualisme, negara ini sangat dominan. Dia mengatur sampai kepada hal-hal yang lebih detail dan malah dianggap monopoli kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada material. Yang pertama, material ini membahas mengenai kolektif. Kolektif ini adalah sebuah sikap negara hukum dan bersifat konsensus antara masyarakat dengan fungsi negara untuk mewujudkan sebuah keadaan yang dicita-citakan oleh mereka. Yang kedua, dominan negara. Dominasi negara ini berbeda, kebalikannya menjadi dominasi negara ini tidak memberikan uang atau partisipasi politik bagi masyarakat negaranya. Dia lebih mendominasi atau memonopoli sebuah keadaan dan dipaksa sehingga negara itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dicita-citakan oleh negara tersebut. Yang ketiga, welfare state ini termasuk cita-cita ideal. Negara penuh dengan kesejahteraan, jadi menggabungkan antara dua hal di atas. Hal ini menjadikan kolektif yang disebut juga sebagai CNB antara negara dengan
masyarakat negara untuk mencapai tujuan yang disepakati terlebih dahulu dan dituangkan dalam cita-cita negara atau peraturan perundang-undangan. Lalu ada asas negara kesatuan. Negara kesatuan dalam bentuk pemerintahannya itu lebih cenderung sentralistik atau kewenang-wenangan, didominasi oleh USA, lebih berkuasa belum, tapi bukan berarti daerah itu tidak memiliki otoritas. Ada yang disebut dengan pembagian kekuasaan wilayah. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi ini adalah pelimpahan bagian kewenangan negara kesatuan atau negara pusat terhadap negara pemerintah di daerah yang disebut dengan otonomi daerah atau pelimpahan kewenangan. Yang kedua ada dekonsentrasi, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada daerah. Yang ketiga, tugas pembantuan adalah wewenang yang dibutuhkan peran daerah. Yang selanjutnya ada asas negara hukum. Ciri negara hukum adalah International Commission of Justice di Bangkok pada tahun 1965. Negara hukum ada ciri-ciri negaranya, ya dari hasil dari International Commission of Justice di Bangkok pada tahun 1965. Jadi negara dikaitkan menjadi negara hukum apabila dia memiliki akar-akar tersebut. Di antaranya adalah 1. Jaminan HAM, 2. Badan kehakiman bebas atau mandiri, 3. Pemilu yang bebas, 4. Kebebasan masyarakat pendapat memberikan pendapat, 5. Kebebasan berserikat, 6. Pendidikan kewarganegaraan. Lalu beralih ke asas demokrasi. Indikatornya dari Alvan Govar yang menyatakan bahwa yang pertama, penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat. 2. Penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab. 3. Adanya partisipasi langsung atau tidak langsung. 4. Rotasi kekuasaan. 5. Pemilu. 6. Kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Lalu kita berlanjut ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, bentuk negara itu ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara bagian. Negara kesatuan memiliki karakter yang berbeda dengan negara bagian. Yang pertama ada vertical management. Negara kesatuan itu bisa secepatnya vertical management. Contohnya seperti Inggris dan Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa Inggris ini merupakan satu negara yang menganut sistem kerajaan atau Jepang kekaisaran. Namun dalam pelaksanaannya mereka sudah menganut sistem negara kesatuan yang bentuknya vertical management. Kedua ada sentral, yang sudah digunakan oleh negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Lalu ada unification model dipakai oleh Belanda. Lalu ada mixed model yang digunakan oleh Prancis. Ukuran model bentuk campuran yang diadopsi oleh negara Prancis. Karakter dari negara kesatuan. Yang pertama adalah dia memiliki satu konstitusi yang berlaku. Jadi tidak memiliki konstitusi dalam negara. Dalam konstitusi tidak ada satupun yang diakui oleh sebuah negara tersebut. Yang kedua adalah pemerintah di tingkat pusat sentralistik. Tidak ada pemerintah pusat yang memegang kendali lebih dominan lebih besar terhadap wilayah atau pemerintahan di daerahnya. Ketiga, negara satu kewarganegaraan. Keempat, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat atau disebut dengan pemerintahan daerah. Kelima, dominan pusat sangat dominan dibanding pemerintahan. Negara bagian atau federal states. Yang pertama ada perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang membentuk federasi. Yang kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakternya adalah dari negara bagian ini adalah satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, kedaulatan ganda, hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif atau bersifat kewenangan, eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan,
kebutuhan kerjasama amat minimal. Dilanjut ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Maka dari itu saya menyimpulkannya. Bentuk pemerintahan itu dibagi menjadi 4 aspek, yaitu 1. Autokrasi. Autokrasi disebut juga dengan bentuk negara yang ideal. Autokrasi ini adalah bentuk pemerintahan yang dikelola oleh satu atau sedikit orang, namun memiliki kendali yang besar, seperti partai tunggal. Autokrasi juga disebut sebagai sistem pemerintahan di mana seorang autokrat memegang semua kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan militer. Dan aturan pada bentuk pemerintahan ini tidak dibatas atau bersifat absolut kerajaan. Yang kedua, oligarki. Sekelompok orang yang menguasai sistem tersebut dan dibantu oleh penasehat-penasehat tersebut. Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit berskala kecil dari masyarakat, baik perbedaan itu dibanding dengan kekayaan, keluarga, atau yang lainnya. 3. Monarki tunggal, dan sistem monarki ini berupa metode kerajaan. Bentuk pemerintahan ini kekuasaannya dipegang oleh kepala negara yang dibatasi oleh konstitusi negara. Raja atau ratu dalam bentuk pemerintahan ini hanya bertindak sebagai kepala negaranya saja. 4. Republik pemerintahan yang dikehendaki oleh masyarakat secara menyeluruh, dengan maksud lain yaitu bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dipimpin oleh rakyat, dan juga digunakan oleh rakyat. Menurut Aristoteles ada 3 bentuk, yaitu yang pertama monarki, yang kedua autokrasi, dan yang ketiga politeia. Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD itu dibagi menjadi 2, yaitu ada presidentil. Dari presidentil ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintah. 2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Parlementer. Yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintah, karena kepala negara lebih bersifat kepada simbol nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. 3. Kabinet bertanggung jawab dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. 4. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet lebih rendah daripada parlemen. Dilanjut ke pertemuan ke-6. Materi perkuliahan di pertemuan ke-6 ini membahas mengenai autokrasi modern dan demokrasi modern. Autokrasi modern sering disebut dengan sistem atau partai tunggal. Autokrasi modern dapat diartikan sebagai negara di mana pemerintahan negara itu betul-betul hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang saja. Karakteristik dari autokrasi modern ini adalah: yang pertama, sistem satu partai atau partai tunggal. 2. Menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai sesuatu atau kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Lalu ada penentuan wakil rakyat, masih dominan penguasa. Selanjutnya ada eksekutif dominan negara. Yang menganut autokrasi adalah fasisme Italia, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Lalu ke demokrasi modern. Demokrasi modern sering disebut juga sebagai bentuk demokrasi pemerintahan, di mana sebuah konstitusi menjamin hak dasar individu dan juga hak berpolitik, keadilan dan kebebasan memilih, dan juga hukum independen. Dilanjut ke pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 ini membahas mengenai teori pembagian dan lembaga-lembaga negara. Ada pembatasan kekuasaan menurut Maurice. Pembatasan kekuasaan itu adalah hal yang harus dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, langsung.
Langsung di sini adalah pemilihan para penguasa-penguasa yang akan datang, maka ditentukan batasannya apa saja. Lalu pembagian kekuasaan, lalu ada kontrol yuridiksioner atau melakukan pengawasan yang lebih ketat. Setelah langsung ada juga yang kedua, yaitu menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang pemerintah. Salah satunya adalah ketika suatu keadaan yang tidak dapat dikendalikan dan suatu masyarakat yang diperintah itu muak, maka akan terjadi pemberontakan dan adanya revolusi. Ketiga, ada pengendalian kelaiman pihak penguasa dan masyarakat, internal eksternal. Lalu ada bagian eksekutif, di mana ini terdiri beberapa bagian pula. Yang pertama ada kekuasaan membuat undang-undang, lalu ada presiden, dan yang terakhir ada satuan kerja pemerintah. Yang berikutnya ada legislatif. Legislatif ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu kekuasaan melaksanaan undang-undang, lalu DPR, lalu beralih ke yudikatif juga dengan beberapa bagiannya. Yang pertama ada kekuasaan mengendali atas pelanggaran undang-undang, lalu ada kehakiman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.